melihat ada 3 tipe manusia. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal melihat segala sesuatu. Kalau saya mengatakan angka 5,5, maka tipe yang pertama akan berkata, wah, hampir 6. Tipe kedua berkata 5,5. Tipe ketiga berkata 5 lah, kira-kira 5-an. Anda bisa lihat itu. Saudara itu tergolong yang mana. Ketika melihat sebuah persoalan, cenderung melihat eksaknya berapa, hitungannya berapa. Itu yang mengatakan 5,5. Tapi yang melihat dengan sangat negatif akan berkata ya 5-an lah. Maka segala sesuatunya tiba-tiba Anda turunkan ke bawah. Nah ini kalau jadi guru gawat ini. Guru dan dosen killer. Tapi ada orang-orang yang mengatakan 5,5 sebagai hampir 6. Ketika mereka bertemu akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi saya beritahu saudara sebuah cerita. Alkitab mengisahkan seorang wanita Sunem yang punya anak dengan cara mujizat. Suatu hari anaknya menjelang remaja tiba-tiba sakit dan mati. Begitu melihat anaknya mati, dia angkat mayatnya, dia taruh di kamar Elisa yang disediakan di rumahnya. Dia pelanai keledainya, dia ajak bujangnya, dia berkata, jangan berhenti, bawa aku ke nabi. Dia pamit kepada suaminya dan suaminya berkata, ini kan belum waktunya memberikan persembahan ke nabi. Tapi dia mengatakan, all is well. Ketika dia sampai ke nabi, nabinya tidak mau temui. Yang diutus adalah bujangnya bernama Gehasi. Dan Gehasi bertanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana suamimu? Bagaimana anak itu? Dia berkata, all is well. Anda melihat akhir dari kisah itu? Jadi seperti perkataan dalam iman dan mulutnya, all is well. Ketika anak Yairus mati, Yesus menatap dan berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika dia melihat anak itu mati dan orang meratapi, dia berkata, kenapa kamu menangis? Anak ini cuma tidur dan tidak mati. Dan semua orang mentertawakan dia. Saudara, saya mau ingatkan, Tuhan tidak merespon kebutuhan kita. Tuhan merespon akan iman kita. Tuhan bereaksi terhadap iman, bukan sekedar kebutuhan. Kalau Tuhan bereaksi hanya kepada kebutuhan kita, di tempat paling susah, paling melarat, paling miskin hari ini, seharusnya roh Tuhan kerja dengan ajaib. Kenyataan tidak. Tapi di mana ada iman, di situ orang berkata all is well. Kalau Anda melihat yang kita kerjakan selama ini, selalu kita menarikan, menubuatkan hal-hal yang ajaib. Tadi pagi, saudara Charlie cerita dengan saya. Anda tahu pelawak atau pemain film terkenal Jim Carrey? Dia dulu miskin sekali. Dia sebetulnya dari kecil memang jago melawak. Sampai di sekolah itu terus dia melawak di kelas sehingga diskors berkali-kali. Dan akhirnya singkat cerita, keluarganya semua berantakan, pada meninggal juga. Dan dia ikut tur di kelompok-kelompok pelawak, badut, sirkus, dan kemudian berkali-kali dipecat. Tapi orang ini punya satu tanda petik iman. Kita nggak tahu apakah dia Kristen atau tidak. Tapi hukum iman itu digunakan, diterapkan oleh siapapun akan terjadi. Dia tulis di kamarnya. Dia fotokopi cek dari sebuah bank. Dan dia perbesar dan dia tulis 100 juta US dollar. Apa yang terjadi? Orang mentertawakan dia. Tapi yang setiap hari dia lihat di kamarnya 100 juta US dollar. Dan tiap kali dipecat,
Dia berkata, aku akan mendapatkan 100 juta US dollar dalam hidup. Suatu hari, dia ditawari membuat sebuah film. Kalau Anda suka nonton film, mungkin Anda tahu judulnya Ace Ventura. Itu film sebetulnya dia ubah sendiri. Naskah aslinya dia rubah sendiri. Produsernya sebetulnya marah, tapi mereka memberikan kesempatan kepadanya. Dan film itu meledak. Saya dengar ceritanya, dari film itu saja dia mendapatkan 70 juta US dollar. Hari ini kekayaannya jauh lebih. Bayangkan orang yang miskin tidak punya apa-apa, tapi dia tulis di temboknya 100 juta US dollar. Dia percaya all is well. Keadaan mungkin makin hari kelihatannya makin memburuk. Tapi percayalah, orang yang percaya, orang yang beriman tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Saya berdoa tidak ada orang yang lepaskan imannya kepada Yesus. Saya berdoa semua kita punya iman yang ajaib, karena kita menyembah akan Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan roh iman dalam hidup kami Tuhan hari ini, sehingga apapun yang kami lewati, kami berkata, oh Yesus, semua baik buat jiwa kami. Bicara Tuhan, buat kami menangkap hati-Mu, karena semuanya baik buat kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat, Engkau merancangkan yang baik. Jangan lewatkan satupun, ubah dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua berkata, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita lihat kitab Ester. Ester pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Ini cerita yang ajaib sekali sebenarnya. Izinkan saya bacakan buat saudara. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Adalah hari di mana waktu itulah orang Yahudi akan dibinasakan. Dan inilah ajaibnya, kutuk dirubah jadi berkat. Pada kitab Ester yang sama, lihat pada pasal yang ke-8. Ester pasal yang ke-8, kalau Anda sudah ketemu pasal 8, lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan di undang-undang itu dikeluarkan dalam benteng Susan.
dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Saya mau mengatakan tahun ini maka kutuk dirubah menjadi berkat. Saudara, saya diingatkan Tuhan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Hari itu merupakan hari di mana kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan dikenang sebagai keputusan yang paling pahit dalam kehidupan gereja ini. Apa itu? Saudara, pada waktu itu kita di awal memulai membuka toko buku Rema di Imam Bonjol. Dan ternyata toko buku ini berat sekali. Ada seorang hamba Tuhan, kakak kandungnya Pak Adi Sutanto, yaitu Pak Adi Sucipta, itu yang terbeban dengan toko buku ini. Beliaulah yang bantu. Setiap kali ternyata tagihan datang, kami tidak punya uang. Karena bukunya tidak laku dijual. Kalau Anda melihat itu buku-buku, maaf ya, buku-buku teologi yang berat-berat. Rupanya mahasiswa teologi ini nggak terlalu kuat daya belinya untuk beli buku-buku itu mungkin. Atau karena di perpustakaan sudah ada. Jadi pada waktu itu kondisinya makin hari makin berat. Sampai beberapa kali beliau itu nomboi bayarin utang kami. Dan di mana-mana terkenal, jangan berikan barang ke toko buku Rema, karena mereka tidak bisa bayar dengan baik. Saudara, sampai akhirnya keadaan begitu berat, orang-orang, para penerbit dan sebagainya, tidak mau memberikan barang kepada kita. Makin lama keadaan makin berat, dan hutang kita makin banyak. Pada waktu itu sampai tersiar berita di mana-mana, jangan berurusan dengan toko buku Rema, karena mereka kalau ambil barang tidak bisa bayar. Setelah keadaan makin lama makin berat, kita harus berani ambil sebuah keputusan. Dan keputusannya keputusan yang pahit sekali. Akhirnya kami mengatakan begini, okelah, kita nggak bisa pertahankan lagi. Pada waktu itu kita di gedung gereja yang lama, saya berkata kita nggak mungkin pertahankan ini lagi. Lebih baik toko buku ini ditutup saja. Dan kita beresi semua utang kita di luar, daripada jadi batu sandungan bagi yang lain. Apa yang kemudian terjadi, saudara? Kita putuskan, saya ngomong dengan Bu Foni waktu itu, bagaimana kalau kita obral aja lah, diskon 60%, 50%, biar orang-orang itu menikmati berkat, toh ini buku rohani, kita jual dengan diskon gede-gedean, duitnya kemudian kita akan pakai untuk membayari utang. Di saat yang sama, ada hamba Tuhan dari Amerika datang, namanya John Bevere. Anda sudah pernah dapat bukunya 2 kali kan? Nah, dia datang, dia belum seperti sekarang ya, masih memulai pelayanan. Dia ini dulu adalah associate pastornya Benny Hinn. Datang ke Semarang, dia khotbah, dia bawa buku. Dan dia mengatakan begini, silahkan terjemahkan buku ini ke bahasa Indonesia, aku tidak minta apa-apa. Pada waktu itu tidak ada orang mau terbitkan bukunya dia. Dia terbitkan sendiri, dan itu buku bagus. Lalu kemudian dia berkata, silahkan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan aku tidak minta apa-apa. Dan begitu kami terbitkan buku itu, ternyata larisnya seperti kacang goreng, saudara. Luar biasa. Sementara buku-buku teologi yang kami obral, aneh. Diskon 50%, 60%, orang beli. Saya bingung lah, ini orang ini butuh baca bukunya atau mumpung diskon. Yang jelas adalah hari itu, larisnya luar biasa. Kita dapat fresh money, kemudian dari obral ini kita bayarkan utang, dan puji Tuhan kita bisa melunasi. Dan kemudian dari bukunya John Bevere ini, kita juga dapat uang. Lalu Bu Foni ngomong sama saya begini, Pak, bagaimana kalau kita kulaan lagi? Kamu punya modal? Punya, Pak. Ini ada, kita bisa kulaan lagi. Ya wes, saya bilang, coba kulaan lagi. Begitu mulai kulaan lagi, jalan lagi, saudara. Mulai selektif milih bukunya. Buku-buku soal ilmu khotbah kita nggak pernah beli lagi.
Buku tentang segala macam yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, kita nggak pakai lagi. Kita ambil yang orang baca bisa mudeng. Dan kemudian ternyata itu bukan merupakan hari di mana kita menutup toko buku Rema. Itulah hari pembalikan keadaan. Harusnya kita tutup dan berhenti. Tapi Tuhan berkata, tidak nak, aku punya rencana yang luar biasa. Kalau Anda melihat hari ini, kita sangat-sangat diberkati. Dan toko buku Rema jadi berkat yang ajaib. Anda mengerti? Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Saya tahu di sini. Ada beberapa orang yang berkata, ya Pak, itulah keadaan saya. Saya sudah bersiap-siap menutup semuanya. Saya berkata, kalau Anda punya iman, belum tentu terjadi. Tuhan mungkin merencanakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan. Tapi kutuk dirubah jadi berkat dalam anugerahnya. Mari percaya, ini tahun-tahun yang luar biasa. Kutuk diubah jadi berkat. Amen. Seperti sebagaimana orang-orang Yahudi akan dibinasakan oleh Haman tanggal 13. Ternyata tanggal 13 yang sama bukan merupakan hari penghancuran dan pemunahan. Itu hari pembalikan keadaan. Semua musuh mereka yang ditumpas dan kemudian dihancurkan. Yang berikutnya, yang kelima. Mari kita lihat kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-21. Lihat pada ayat yang ke-19. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun. Para imam itu ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab dengan jeli, Anda mengerti bahwa Harun dan anak-anaknya, orang-orang Lewi, sebetulnya tidak mendapat jatah tanah. Tapi kemudian Yosua oleh perintah Tuhan memberikan 13 kota kepada mereka. Apa yang Tuhan mau katakan di sini sebenarnya? Harun dan Lewi dan keturunannya adalah orang-orang yang tiap hari memberikan penyembahan, menaikkan dupanya, naik di hadapan Tuhan. Dan karena dupa yang naik itulah, Tuhan memberi upah. Tadi pagi Tuhan bicara jelas sekali. Tuhan menanti dupa doa Anda dan saya. Tahun ini biar jadi tahun di mana dupa doa dan penyembahanmu naik di hadapan Tuhan. Tuhan rindu sekali. Setiap kali, setiap kita, tiap hari tidak kehilangan saat di mana Anda duduk beberapa saat diam dengan Tuhan. Menaikkan dupa doa saudara. Karena hubungan seperti itu akan membuat tiba-tiba Anda dan saya mendapatkan upah yang luar biasa. Saudara, kalau Anda lihat yang berikutnya yang ke-6. Di Raja-Raja pasal 7. Salomo membangun rumahnya, istananya. Dia butuh waktu 13 tahun. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, istananya baru dibangun setelah rumah Tuhan selesai. Rumah di mana dia bisa menaikkan dupa doa selesai dibangun. Tuhan upai dengan istana yang ajaib. Hari ini saya mau berkata buat saudara, ada banyak orang di antara kita yang sudah kehilangan keintimanmu dengan Tuhan. Engkau kehilangan begitu banyak hal yang ajaib. Engkau kehilangan begitu banyak hal yang ilahi. Anda tidak lagi bicara dengan Tuhan. Kita lebih banyak bicara tentang Tuhan. Atau berurusan dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita. Saya berdoa demi kasih Tuhan. Izinkan rohnya membawa Anda kembali. Sebab dupa doamu dinanti Tuhan. Amen, saudara. Sebelum kita teruskan, saya minta Anda angkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semerbak narwastu penyembahanku,
nantikan Tuhan. Ini akan menjadi kunci blessing kuat dalam hidup kita. Menjadi kunci terobosan semua yang tersumbat, semua yang terhambat. Dupa doamu dinantikan Tuhan mengepul naik. Kehadiran buat korban kita hari ini. Bapa di surga, biar hari ini terjadi Tuhan. Pembalikan keadaan dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Engkau buat pembalikan keadaan dalam hidup kami. Kami bawa korban syukur kami, perpuluhan kami kepadamu. Dikuduskan, ditahirkan Tuhan. Dan diberkati, dilipat gandakan di dalam nama Yesus. Dan Engkau berjanji barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Kami akan menuai dalam nama Yesus. Kau angkat kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami terus naik dan tidak turun. Kami diberkati Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang biarkan tempat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan keintiman dalam Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.